Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang luar biasa. Anda sedang menyaksikan ibadah raya online yang hanya boleh ditonton di laman utama YouTube atau Facebook Gereja SIB City Life Church KL. Seperti yang telah dimaklumkan pada minggu lepas, pada hari ini akan diadakan perjamuan kudus. Oleh itu, jemaat diminta untuk menyediakan roti ataupun biskut dan juga air anggur ataupun sirap. Dan kita akan menunggu arahan daripada gembala gereja untuk kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Kepada jemaat yang ingin memberi persembahan atau persepuluhan, anda boleh menyalurkan ke akaun public bank gereja di nombor 314-643-4014. Selepas itu, anda boleh hantar slip transaksi kepada bendahari gereja. Terima kasih kepada jemaat yang masih setia dan tetap bersemangat mengikuti doa berantai 24 jam yang dijalankan gereja kita sejak PKP dimulakan. Tidak dilupakan persekutuan Dokoprat yang selama ini dibuat di gereja telah beralih ke aplikasi Zoom. Persekutuan Dokoprat ini dibuat setiap malam Rabu bermula pada pukul 8. Mari kita bersama-sama berdoa terutama isu-isu semasa negara kita, dan biarlah doa menjadi keutamaan untuk kita secara pribadi, keluarga, gereja dan juga bangsa. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan dan juga mendengar khotbah sebentar lagi daripada gembala gereja, adalah lebih baik kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, dan saya akan pimpin doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik di dalam kerajaan syurga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan ibadah raya online ini ke dalam tangan-Mu, daripada awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau memimpin. Serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu, biar semuanya berjalan dengan baik dan seturut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah raya online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Tuhan baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya.
Tuhan kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, amin. Janji Tuhan adalah terang bagi jalan-jalan kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rencana-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari jemaat Tuhan bertepuk tangan. Biarkan musik memuji Tuhan. Ku kan terbang
kasih Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Thank you Lord Jesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi kami. Thank you Lord Jesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih
karena Engkau selalu menjaga kami, selalu menopang kami dimanapun kami berada. Hidup kami hanya ditentukan oleh perkataanmu, oleh firman-Mu dan kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Mukjizat-Mu disediakan bagi kami yang memerlukan. Kami percaya bahwa Engkau bertindak dalam segala permasalahan kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan buat kami dapat mengagungkan nama-Mu pada pagi ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar dapat menguatkan iman kami untuk terus teguh di dalam Engkau. Thank you Lord Jesus. Segala pujian dan hormat hanya Engkau yang layak menerima semuanya. Di dalam nama Yesus kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Baiklah, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh tim pada minggu yang lepas melalui online yang telah kita dengar, bahwa minggu ini kita akan mengadakan acara perjamuan kudus secara online. Saya berharap jemaat sekalian telah menyediakan bahan-bahan yang telah diminta, yaitu air dan juga roti. Harap semua bahan ini telah tersedia di hadapan kita. Baiklah, sebelum kita meneruskannya, mari kita mendasari acara ini dengan satu pembacaan firman yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 11, ayatnya yang ke-23 dan sampai ayatnya yang ke-27. Mari kita akan sama-sama membaca bahagian ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acara perjamuan kudus ini adalah satu acara yang penting untuk saya dan kita semua, di mana pada waktu kita mengadakan acara ini merupakan pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa kita telah menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, bersatu bersama Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Pada waktu kita mengambil bahagian dalam acara ini juga dikatakan bahwa kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah pada saat ini sebelum kita mengambil bahagian dalam acara ini, senang pastor ingin memaklumkan kepada jemaat sekalian bahwa barang siapa jemaat Tuhan yang belum dibaptis, saudara bersabar dahulu untuk menanti saudara setelah dibaptis mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini. Bagi saudara yang telah dibaptis, dipersilakan untuk terlibat sama dalam mengambil bahagian dalam acara ini. Baiklah, mari kita siapkan hati kita sebelum kita melaksanakan acara ini. Mari kita membuat perenungan sejenak. Kita semua tunduk kepala. Bapa yang di surga, saat ini kami siapkan hati kami sebelum kami menerima atau mengambil perjamuan kudus yang ada di hadapan ini. Kami serahkan hati kami ya Tuhan, hidup kami di dalam tangan-Mu. Bapa, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, dosa yang mungkin kami lupa akui di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami supaya kami layak mengambil bahagian
dalam acara perjamuan kudus ini. Berkati jemaat sekalian yang terlibat dalam mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan, agar melalui acara yang sederhana yang kami lakukan ini, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, agar kami terus setia dalam mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Baiklah jemaat sekalian, mari kita sama-sama melakukannya. Kita ambil roti kita, kita pegang. Dalam ayat 24 berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Kita pegang cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Kalau ada saudara, sediakan cawanmu, kita pegang bersama-sama. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Pastor akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan yang kami ada untuk terlibat sama dalam melaksanakan acara perjamuan kudus ini. Berkati jemaat sekalian yang terlibat sama dalam mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini Tuhan. Kiranya acara yang telah kami lakukan ini mengingat akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kiranya Tuhan kami juga terus terlibat memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sampai Engkau datang kedua kali ke dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan penyelamat kami yang hidup yang bertakhta di surga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali melalui acara ibadah online. Kita sadar bahwa ini adalah kesempatan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi kita. Dengan ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi, Pastor senang sekali ingin memaklumkan kepada jemaat, yaitu berkaitan dengan sasaran ataupun goal gereja kita SIB City Life, di mana jemaat Tuhan, tim kepimpinan telah menetapkan tema yang akan menjadi sasaran kita, yang akan menjadi goal kita sepanjang tahun ini, yaitu tema yang telah ditetapkan adalah gereja yang melahirkan generasi. Nah, dalam mencapai sasaran ataupun goal ini ada beberapa subtema yang telah ditetapkan. Nah, kita telah lalui tema penggal pertama, yaitu dari bulan Januari hingga kepada bulan Jun. Tema yang telah kita tetapkan adalah saling melayani, saling mengasihi. Dan kemudian ada kampanye yang perlu kita laksanakan, yaitu melepasi penghalang doa. Nah, hal ini kita praktek dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam kampanye seterusnya, yaitu pada panggal yang kedua ini, mulai dari bulan Juli sehingga bulan Desember, tema yang kedua yang kita perlu lakukan adalah fondasi yang menghasilkan keberhasilan. Fondasi yang menghasilkan keberhasilan. Teksnya diambil daripada 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15.
Nah, kita boleh membahas di sana siapa yang disebut fondasi. Nah, kita akan ikuti kupasan firman Tuhan sebentar nanti. Kemudian, dalam campaign daripada bulan Julai hingga September, yaitu bermurah hati seperti Bapa di sorga. Ini campaign yang perlu kita lakukan dalam kita mencapai tema umum dan subtema, dalam kita berusaha bagaimana kita merealisasikan tema ini, supaya bukan hanya sekedar kita meletakkan tema, tapi kita menjadikan itu sebagai gaya hidup dan mempraktikkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa supaya melalui subtema ini dan tema umum ini dapat kita capai dan dapat kita lakukannya bersama. Oleh itu, dengan resminya kita memulai tema pada bulan Julai ini sehingga Desember untuk penggal yang kedua, dan juga untuk subtema yang perlu kita lakukan dalam bulan Julai hingga September, supaya tema ini benar-benar kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami ingin merealisasikan, mempraktekkan tema ini. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat, kuat, cergas, dan ceria selalu. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali pada minggu ini untuk sama-sama mengikuti ibadah online. Kita berterima kasih kepada tim yang setia menemani kita, baik itu tim media dan tim praise and worship, tim pemusik yang memastikan ibadah kita tetap berlangsung setiap minggu. Terima kasih untuk usaha Anda, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya juga tidak lupa berterima kasih untuk tim pendoa yang setia berdoa. Kita percaya melalui doa-doa yang kita taburkan, doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan membalasnya. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita dapat lalui hari-hari kita yang penuh cabaran, ya. Kita percaya seperti mana firman yang telah kita dengar pada minggu yang lepas, ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Dan kita pasti dapat melalui cabaran-cabaran itu dengan kekuatan, kemenangan yang datang daripada Yesus sendiri. Haleluya. Jemaat kekasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab. Kita baca daripada 1 Petrus pasal yang pertama dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi saya menyebutnya dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Ayat 13 berkata, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu." Ayat 15, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu." Ayat 16, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur
kepadamu Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu yang telah kami baca. Kami percaya ketika kami mempelajari firman dan mengikuti, melakukan kebenaran firman dalam hidup kami pasti mengalami perubahan, mengalami terobosan. Karena kebenaran ini adalah perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa mengubah hati setiap orang, mengubah kehidupan setiap orang, yang benar-benar meletakkan seluruh harapannya di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Diberkati pemberitaan firman-Mu ini Tuhan Yesus, dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan Yesus dimuliakan, nama Tuhan Yesus diagung tinggi. Terima kasih Bapa, segala halangan-halangan yang menghalangi kami mendengar kebenaran firman, kami berdoa sehati dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menuntun kami, memimpin kami, mengikuti kebenaran-Mu dari permulaan pemberitaan ini sampai selesai. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih, kita akan mempelajari satu tema, yaitu Yesus Kristus satu-satunya dasar iman Kristen. Sekali lagi saya sebut, Yesus Kristus satu-satunya dasar iman Kristen. Berarti tidak ada dasar lain, hanya Yesus saja satu-satunya yang menjadi dasar iman Kristen. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kembali kepada teks pembacaan kita sebentar tadi. Teks itu adalah tulisan Petrus sendiri ataupun Rasul Petrus kepada suku bangsa yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu. Dan pada masa itu saudaraku, banyak perkara-perkara yang menggugat ataupun yang menjadi cabaran iman Kristen pada masa Petrus menulis surat ini kepada suku bangsa yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu. Ini adalah antara nasihat-nasihat yang Paulus sampaikan kepada umat Tuhan supaya mereka tetap teguh ataupun berdiri teguh dalam iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 8, Yesus menghendaki agar kita menghasilkan buah yang banyak. Ini adalah khotbah Yesus sendiri yang telah disampaikannya kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan juga kepada orang-orang yang mendengar khotbah Yesus pada waktu itu. Yesus menghendaki supaya kita ataupun murid-muridnya menghasilkan buah yang banyak, sebanyak yang mungkin. Bermaksud orang Kristen yang sudah bertobat, yang sudah menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus dan imannya dibina atas dasar yang benar, pasti dapat menghasilkan buah-buah pertobatan yang memuliakan Yesus. Itu maksudnya saudaraku. Ingat, dia hanya dapat berbuah dan berbuah banyak ketika dia dibangun ataupun imannya dibangun di atas dasar, yaitu Yesus Kristus. Pada waktu iman kita dibangun di dasar yang lain, kita tidak akan berbuah. Hanya iman yang didasari atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus, itu akan berlipat ganda saudaraku. Bermultiply imannya, berbuah imannya, berhasil imannya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita melihat beberapa perkara yang berkaitan dengan Yesus Kristus, satu-satunya dasar iman Kristen. Hal yang pertama yaitu iman yang dibangun di atas Dia
ataupun di atas Yesus Kristus mengalami pertumbuhan. Ya, mengalami pertumbuhan. Kembali kepada ayat 13 tadi dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bermakna saudaraku, iman yang dibangun di atas Dia akan mengalami pertumbuhan. Bermaksud pengenalan akan Kristus dalam hidup kita itu semakin dalam. Dia bukan hanya sejauh pengetahuan, tetapi dia akan terus mengalami kedalaman dalam hidup kita. Itulah artinya iman yang dibangun di atas dasar yang benar, di atas Yesus Kristus, dikatakan dia akan mengalami pertumbuhan dalam hal apa? Pengenalan akan Yesus Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus ini, saudaraku, pengertian dalam bahasa aslinya bukan sekedar knowledge, bukan sekedar tahu, tetapi dia akan menghayati pengetahuan itu dalam dirinya dan melakukannya dalam hidupnya. Itulah artinya, saudaraku, pengenalan akan Yesus Kristus. Banyak orang yang hanya sekedar tahu tentang Yesus Kristus, tetapi dalam praktikal hidupnya setiap hari, saudaraku, tidak dapat dilakukan. Dan disitulah dia mengalami kegagalan. Kenapa? Karena hanya sebatas pengetahuan, bukan tahap dalam penghayatan dalam hidupnya dan melakukannya, tapi dia hanya sekedar pengetahuan semata-mata. Saudara, pada waktu iman kita dibina di atas dasar yang benar, dikatakan di sana, pengenalan akan Kristus itu semakin dalam dan semakin dalam. Itulah yang terjadi, saudaraku, dalam kehidupan iman Kristen kita. Iman yang dibangun di atas dasar yang benar mengalami pertumbuhan dalam apa? Kepekaan roh yang ada dalam diri kita itu semakin meningkat. Dia semakin meningkat. Apa itu kepekaan roh? Saya ambil dua contoh. Pertama, saudaraku, yaitu kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf ditawar ataupun diajak oleh istri Potifar melakukan kejahatan, Yusuf memiliki roh yang sensitif di hadapan Allah. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia menolak untuk berkompromi melakukan dosa. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yaitu Daud sendiri. Ketika Daud menyadari bahwa dia telah jatuh dalam dosa perzinahan bersama Batseba, apa yang dia lakukan? Dia tidak tetap di dalam dosanya, tapi dia berbalik kepada Tuhan, mengakui dosa pelanggarannya di hadapan Tuhan. Itulah contoh ketika seseorang itu memiliki kepekaan roh yang ada di dalam dirinya. Saat dia melakukan dosa di hadapan Tuhan, dia memiliki penyesalan dan dia memiliki tindakan untuk bertobat. Saudara, kita perlu memiliki kepekaan roh di dalam hidup kita supaya kita dapat bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kemudian mengalami pertumbuhan dalam hal apa? Pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus yang merupakan jaminan kekal semakin terang dari sudut pandangan mata rohani kita. Nah, inilah sesuatu yang sangat menggembirakan hati Yesus. Pada saat kita memiliki pandangan
mata rohani yang terang terhadap pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus, itu akan memberi satu kesan kepada kita bahwa pengharapan yang telah kita miliki itu tidak kita persia-siakan. Saudara, sama seperti halnya Petrus. Pertama kali Petrus bersama Yesus, apa yang Petrus lakukan? Dia sempat menyangkal Yesus di hadapan tentara Romawi pada waktu itu. Tapi apa yang kita lihat di sana, Petrus belajar daripada kelemahannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Petrus, dia berbalik dan bertobat. Sehingga dikatakan Petrus mengakhiri perjuangan dalam pelayanannya, saudaraku, sampai dia mati syahid. Dikatakan dia telah disalib terbalik, saudaraku. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu adalah petanda bahwa dia mengetahui bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus yang akan dia miliki satu hari kelak. Saudara kekasih, hal itu hanya terjadi ketika Petrus benar-benar mendasari imannya atas dasar yang benar, atas fondasi yang benar. Dan hal itu, saudaraku, membawa dia terus setia dalam perjuangannya terhadap Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat poin seterusnya, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, iman itu iman yang didasari atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Iman itu membimbing kita ke arah hidup yang berkualiti. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan di sana, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Berarti, saudaraku, iman yang didasari atas dasar yang benar itu, iman itu akan membimbing kita ke arah hidup yang berkualiti. Wow, hidup yang berkualiti menurut perspektif Alkitab, saudaraku, itu adalah hidup yang terus-menerus melakukan kebenaran dan taat terhadap kebenaran. Bermakna, saudaraku, dalam ketaatan kita terhadap Kristus, dari sudut ketundukan kita terhadapnya, itulah artinya, saudaraku, hidup yang berkualiti. Ketaatan kita terhadap Kristus dari sudut ketundukan kita kepadanya. Apa maksud tunduk di sana, saudaraku? Tunduk itu berarti kita benar-benar menghormati kedaulatan firman dalam hidup kita. Dan dikatakan tadi, saudaraku, dalam ayat yang dalam ayat yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dalam arti kata, saudaraku, kita mencapai satu kehidupan yang berkualiti itu kita memiliki apa? Ketundukan terhadap Kristus sebagai Bapa yang kekal dalam hidup kita. Berarti Kristus itu adalah Bapa kita, di mana kita harus tunduk terhadap Dia sebagai Bapa. Kenapa kita harus tunduk kepadanya, saudaraku? Dalam bahasa asli dikatakan tentang Bapa itu adalah sumber. Dia adalah sumber kita.
Tidak ada alasan untuk kita tidak tunduk kepadanya, karena Dia adalah sumber kita. Dan Dia adalah authority di atas kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, iman itu dia membimbing kita ke arah hidup yang berkualiti. Dalam hal apa? Ketundukan kita kepada Yesus Kristus selaku Bapa kita yang kekal. Dia adalah Bapa kita yang kekal, yang sentiasa memantau keberadaan kita, yang sentiasa mengambil tahu tentang diri kita, yang sentiasa membalas setiap doa permohonan kita kepadanya. Dan seterusnya, ke arah hidup yang berkualiti, dalam arti kata apa? Kita memiliki kekuatan melawan segala kehendak jahat yang selalu menggoda kita, yang boleh mencemarkan hubungan kasih kita terhadap Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu berkata bahwa hidup kita harus bersatu dengan Yesus, supaya kita dapat melawan setiap kejahatan-kejahatan yang datang menggoda hidup kita, melawan setiap dosa yang menggoda hidup kita. Kita hanya mampu melawan semua itu ketika kita apa? Bersatu dengan Kristus. Dan iman kita dibangun atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir saudaraku, yang dikatakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya dasar iman Kristen. Yang ketiga yaitu ketika kita mendasari iman kita atas dasar yang benar, di mana kita akan memampukan kita, memampukan kita memelihara kekudusan Allah dalam hidup kita setiap waktu. Ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bermakna saudaraku, pada waktu kita mendasari iman kita atas dasar yang benar itu akan memampukan kita memelihara kekudusan Allah dalam hidup kita setiap waktu. Saudara, untuk kita bertahan dalam kekudusan Allah itu tidak ada jurusnya, tidak ada rumusnya bagaimana kita tetap bertahan dalam kekudusan Allah. Hanya satu, saudaraku, ketika kebenaran itu tinggal di dalam kita dan iman kita dibina atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Itulah kekuatan kita untuk bertahan dalam kekudusan Tuhan. Pembaharuan yang terjadi dalam Kristus saja yang dapat membuat kita bertahan untuk menjaga dan memelihara kekudusan kita. Pembaharuan yang ada di dalam Yesus Kristus, itulah yang dapat membuat kita bertahan. Pembaharuan yang kita lakukan sendiri, yang kita buat-buat saudaraku, itu tidak bertahan. Itu tidak dapat kekal. Itu tidak dapat bertahan lama. Itu hanya sementara. Tapi iman yang dapat bertahan kekal, sehingga kita dapat melawan segala kejahatan itu, hanya ketika terjadi perubahan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dapat melawan segala godaan-godaan setan.
Saudara, di dalam Kristus tidak ada kepalsuan. Di dalam Kristus tidak ada kepura-puraan. Itu sebabnya saudaraku, pada waktu kita mengalami perubahan di dalam Yesus Kristus, perubahan itu tetap, perubahan itu kekal, bukan sementara. Dan perubahan itu dapat dilihat oleh orang lain. Dan yang terakhir saudaraku, dasar kita untuk menjaga dan memelihara kekudusan adalah Yesus sendiri adalah kudus. Sebab dikatakan dalam ayat yang ke-16 tadi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah alasannya mengapa kita harus hidup kudus. Karena Yesus kita adalah kudus. Orang yang berdosa, saudaraku, tidak mungkin berani berhadapan dengan Kristus yang kudus. Kita harus, saudaraku, memiliki kesadaran ketika kita ingin datang kepada Yesus Kristus, harus memiliki apa? Pertobatan yang sungguh. Supaya, saudaraku, pada waktu kita datang kepada Yesus Kristus, kita benar-benar membawa hati kita yang murni di hadapannya. Inilah yang terjadi, saudaraku, pada waktu iman kita dibina atas dasar yang benar. Itu akan memampukan kita memelihara kekudusan Allah dalam hidup kita setiap waktu. Dan yang terakhir sekali, orang Kristen yang bertumbuh imannya adalah orang Kristen yang mendasari hidupnya di atas dasar yang benar dan merelakan hidupnya dipimpin sepenuhnya oleh Yesus Kristus. Hanya orang yang merelakan hidupnya dipimpin oleh Yesus Kristus. Apabila kita tidak merelakan hidup kita dipimpin oleh Yesus Kristus, kita tidak akan bertahan dalam iman percaya kita. Ya, mungkin kita dapat kuat dalam beberapa waktu, tapi waktu dan masa seterusnya kita tidak dapat bertahan. Tetapi orang yang membina imannya atas dasar yang benar, dikatakan firman, dan membiarkan dirinya dipimpin oleh Yesus Kristus, dia akan mengalami pertumbuhan, dia akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Kita percaya pada waktu kita melakukan kebenaran firman dalam hidup kita, mempraktikkan kebenaran ini dalam hidup kita setiap waktu, hidup kita pasti mengalami kemenangan daripada Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Demikian sabda firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap pribadi kita. Jemaat Tuhan, sebelum kita mengambil waktu berdoa, sekali lagi Pastor ingin mengambil kesempatan mengucapkan berbanyak terima kasih atas berkat kesetiaan Anda mengikuti acara ibadah online dimanapun Anda berada. Kita percaya Tuhan pasti memberkati. Demikian juga jemaat Tuhan yang setia mengulurkan tangannya, memberi persembahan, persepuluhan, janji iman, dan pemberian kasihnya kepada pelayanan Tuhan di gereja SIB City Life. Doa dan harapan pasti Tuhan akan memberkati, bahkan melipat gandakan berkatnya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam bisnis kita, dalam apapun, kita yakin Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita. Jemaat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Sekali lagi saya minta dengan penuh kerendahan hati, jemaat Tuhan yang mau hidupnya mengalami terobosan, mengalami pembaharuan. Saya minta dengan
kasih Tuhan, saudara boleh meletakkan kedua-dua tanganmu di dadamu pada saat ini. Dan pada saat kita berdoa, saya yakin kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam hatimu, dimanapun engkau berada. Mari kita datang dalam doa kita. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat mendengar sabda firman. Kami berterima kasih buat sabda firman-Mu yang sangat indah, mengajar kami bagaimana kami harus mendasari iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Pada saat iman kami diletakkan di atas dasar yang benar, kami akan mengalami kehidupan yang berubah, pertumbuhan iman yang konsisten. Oleh itu Bapa di sorga, diberkati jemaat Tuhan yang telah meletakkan kedua-dua tangannya di dadanya pada saat ini. Saya percaya Tuhan, dari tempat ini hamba berdoa, Tuhan Kau jamah hati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, terobosan terjadi, perubahan terjadi dalam hidup mereka. Kemenangan demi kemenangan yang mereka lalui dalam hidup mereka Tuhan setiap waktu. Biarlah ya Tuhan melalui kehidupan yang kami yang diubah ini ya Tuhan, nama Yesus Kristus dimuliakan, nama Yesus Kristus diagung tinggi. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati sekali lagi ya Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan yang setia mengulurkan tangannya memberi di rumah Tuhan, baik itu melalui persembahan, persepuluhan, janji iman, pemberian kasih, apapun bentuk pemberian. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati setiap pemberian, memberkati setiap tangan anak-anak Tuhan. Bahkan Kau telah berjanji melipat gandakan berkat-Mu bagi setiap orang yang setia memberi di rumah Tuhan. Oleh itu Bapa di sorga, hamba mohon kiranya Tuhan berkat-Mu Engkau curah limpahkan ya Tuhan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam bisnis, dalam apapun ya Tuhan. Kami yakin bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau adalah Allah yang tetap berpegang kepada janji. Terima kasih Bapa di sorga. Diberkati sekali lagi ya Tuhan jemaat-Mu yang setia mengikuti acara ibadah online dimanapun mereka berada. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah berkat-Mu Tuhan Yesus akan Tuhan alirkan dalam hidup mereka pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa, permohonan kami, doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup yang bertakhta di sorga. Kita semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan atas berkat kesetiaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan. Sampai bertemu lagi. Shalom. Terima kasih kepada Pastor David atas perkongsian khotbah sebentar tadi. Sangat-sangat diberkati dan biarlah kita lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Sekiranya jemaat mempunyai masalah atau memerlukan bantuan, sila berhubung dengan kepimpinan gereja. Sebelum kita menutup ibadah raya online pada minggu ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan pada hari ini. Biarlah itu menjadi landasan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami lebih bertumbuh baik di dalam Engkau. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan minggu yang ke depan, Engkau terus menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan kami. Kami landaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.